Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar Matematika Aktuaria 2. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ke-14 dengan topik yang sama dengan pertemuan kemarin, yakni tentang multiple decrement model. Nah, kira-kira materi-materi apa saja yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah mengenai random survivorship group atau kelompok dari orang-orang yang bertahan hidup secara random, di mana nanti dalam perhitungannya itu kita menggunakan waktu yang kontinu, teman-teman. Nah, di sini pertama adalah seandainya terdapat L atau mengingat kembali ya teman-teman, kita sudah pernah mempelajari simbol L dalam tabel mortalitas di pengantar Matematika Aktuaria 1. Ini ya, ada L yang menyatakan orang atau sejumlah orang yang hidup dan berusia A tahun. Nah, ini L atau itu menyatakan sejumlah orang yang hidup dan berusia A tahun. Maka untuk masing-masing jiwa dianggap mempunyai distribusi gabungan antara T dan J. Ingat ya bahwa T itu kan menyatakan variabel random sisa usia, kemudian J itu menyatakan variabel random dari dekremennya atau sebab terjadinya klaimnya yang sudah kita bahas kemarin. Diasumsikan PDF dari distribusi gabungan antara T dan J itu adalah ini. Jadi PAT untuk tau ya, tau itu adalah total dekremennya dikalikan dengan percepatan kegagalannya, ini mu atau T. Ini ya, ini adalah distribusi gabungan antara variabel T dan variabel J di sini. Nah, selanjutnya random variabel atau variabel random untuk jumlah orang yang keluar karena sebab ke J di antara usia X sampai dengan X plus N. Nah, ini ya, jadi variabel random yang menyatakan jumlah orang yang keluar karena sebab ke J di antara usia X sampai dengan X plus N. Jadi usianya itu adalah kontinu karena dia berada dalam interval antara X sampai dengan X plus N. Itu disimbolkan dengan ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Dan nilai ekspektasi dari variabel random ini ya, jumlah orang yang keluar karena sebab ke J ini di antara usia X sampai dengan X plus N itu adalah ini. Ini adalah nilai dari ekspektasinya ya, ekspektasi variabel randomnya ini. Nah, maka kita bisa menentukan nilai ekspektasi dari jumlah orang yang keluar sebab ke J di antara waktunya itu adalah X sampai X plus N adalah ini teman-teman. Jadi bisa dilihat di persamaan yang kedua. Jadi jumlah orang yang berusia A ya, ini jumlah orang berarti berupa angka ya, bilangan, dan otomatis karena orang berarti bilangannya adalah bulat ya teman-teman, dikalikan dengan integral dari fungsi fungsi distribusi marginal T-nya ini antara X min A sampai X plus N min A. Nih. Ya, dimana Ft T, J itu merupakan peluang seseorang keluar dari kelompoknya karena sebab ke J selama N min X. Nah, ini ya, jadi Ft besar T, J, parameternya adalah T, J itu menyatakan peluang seseorang keluar dari kelompoknya. Jadi satu kelompok kohortnya ya yang mengikuti sebuah asuransi itu keluar karena sebab ke J, jadi karena satu sebab yakni J selama N min X tahun. Nih. Nah, selanjutnya nanti persamaan yang kedua ini kita bisa tuliskan menjadi persamaan yang ketiga. Nah, ini ya, jadi nilai ekspektasi atau D itu berarti nilai atau banyaknya orang yang keluar dari kelompoknya ya karena sebab ke J. Ini sebabnya hanya satu ya teman-teman ya, dari usia X sampai X plus N itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, ini dimana perhatikan ya, jadi peluang orang dia keluar dari kohortnya sebabnya adalah total dekremennya atau total sebabnya itu tahu ya, jadi totalnya banyak karena total berarti jumlahan dari sebab-sebab itu diperoleh dari sini. Ini ya, jadi ternyata peluang dari orang yang keluar dari kohortnya atau kelompoknya oleh sebab jumlahan sebabnya ini ya, jadi
sebabnya itu adalah total dekremennya atau total sebabnya. Jadi tidak hanya karena satu sebab, itu merupakan jumlahan dari peluang orang yang keluar dari kelompoknya karena sebab ke C di usia X sampai X plus N. Jadi ini ya berarti sesuai dengan definisi dari tau ya, tau itu kan merupakan jumlahan dari sebab-sebabnya. Nah ini ternyata berpengaruh terhadap nilai peluang dari orang yang keluar karena sebab tersebut gitu. Jadi karena sebabnya adalah tau itu adalah jumlahan dari sebab-sebab itu ya, maka ternyata juga berpengaruh di peluangnya. Jadi ternyata ya merupakan penjumlahan dari peluang karena sebab ke J. Jadi peluang sebab pertama ditambah peluang sebab kedua dan seterusnya sampai ke taunya gitu. Sehingga nanti di persamaan yang kedua ini, di mana persamaan yang kedua ini kan bagaimana cara kita menentukan peluang orang yang keluar dari kohortnya karena sebab ke J di usia X sampai X plus N itu bisa kita peroleh sesuai dengan rumus yang keempat. Jadi ini kita bisa menjabarkan persamaan yang kedua menjadi persamaan yang keempat ini. Jadi perhatikan ya, intinya adalah tau itu adalah total dari dekremennya atau J itu kan dekremen ke J gitu ya, dekremen ke 1 misalkan. Jadi kalau misalkan ada 3 sebab ya berarti taunya itu ya 1 ditambah 2 sebab yang pertama ditambah sebab yang kedua ditambah sebab yang ketiga gitu. Jadi kalau peluang seseorang keluar dari kohortnya itu taunya ada 3 sebab, berarti ini dijumlahkan aja peluang dari sebab pertama berapa ditambah peluang dari sebab yang kedua berapa ditambah peluang dari sebab ketiga berapa gitu ya. Nah itu ini sudah saya tuliskan bahwa DXN tau itu merupakan rata-rata jumlah orang yang keluar dari kelompoknya karena sebab ke C ya, tau ini ya. Ini saya tuliskan tau atau kumpulan dari sebab-sebabnya pada usia X sampai dengan X plus N. Nah ini. Nah selanjutnya kita juga mendefinisikan variabel random lain. Kalau tadi itu kan DX ya, itu merupakan variabel random yang menyatakan jumlah orang yang keluar ya. Ini kan menyatakan jumlah orang yang keluar karena sebab ke J di usia antara X sampai X plus N. Nah kita juga bisa mendefinisikan LX ini, L besar X ya teman-teman, dimana L besar X tau itu didefinisikan sebagai variabel random jumlah orang yang hidup. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau DX itu jumlah orang yang keluar, cluenya itu ya, kalau LX itu adalah jumlah orang yang hidup atau survive. Hidup di sini artinya survive di kelompoknya atau di kohortnya. Dan berusia X dari jumlah semula, jadi jumlah awalnya adalah LA tau, maka LX tau ini ya. Jadi jumlah semula itu kan LA tau ya, dimana LA tau itu kan menyatakan jumlah banyaknya orang yang berusia A tahun. Maka kalau si orang tersebut survive sampai usia X, maka jumlah orang yang survive dan mencapai usia X tahun atau disimbolkan dengan LX tau itu bisa kita cari atau kita tentukan dengan mencari nilai ekspektasi dari variabel random LX yang sudah kita definisikan tadi, atau bisa kita cari dengan jumlah orang di usia A tahun dikalikan dengan peluang dia survive ya sampai usia X ini ya. Jadi ketika dia berusia A sampai usianya X min A gitu ya, sampai misalkan sekarang dia usianya 20 tahun, kemudian kira-kira jumlah orang di 10 tahun mendatang berapa, berarti ini X nya 30 min 20 gini ya, 10 tahun kemudian gitu. Ini ya. Nah ini saya sudah menuliskan bahwa PA X min A itu merupakan peluang seseorang tetap berada dalam kelompoknya atau dia survive ya teman-teman. Hidup di sini adalah dia survive dalam kelompoknya selama kurun waktu X min A tahun. Nah ini. Nah selanjutnya kalau misalkan N-nya itu sama dengan 1, maka diperoleh ini adalah jumlah orang yang keluar
dari kohortnya atau dari kelompoknya karena sebab kecil di usia X sampai X plus N bisa kita cari dengan ini teman-teman. Jadi intinya adalah ini sebenarnya. Jadi jumlah orang yang berusia X ya, jumlah orang yang berusia X yang survive dikalikan dengan peluang meninggal dia berusia X karena sebab bukan meninggal ya, berarti keluar dari kohortnya oleh sebab kecil ini. Nih ya. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini ya. Jumlah orang yang keluar dari kelompoknya oleh sebab K-J dalam kurun waktu X sampai X plus 1 ini ketika N-nya, ini saya nggak tuliskan ya, ketika N-nya itu adalah 1, berarti saya ganti jadi 1 di sini. Itu ya, jadi rentang waktunya itu hanya 1 tahun. Gitu. Jelas ya? Nah, ini ada contoh soal. Di contoh soal ini kita memiliki tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama adalah X, yakni menyatakan usia. Kolom kedua adalah QX, yakni peluang orang yang berusia X dia keluar dari kelompoknya karena sebab pertama. Kemudian kolom kedua itu menyatakan peluang orang yang berusia X dia keluar dari kohortnya atau keluar dari kelompoknya karena sebab kedua. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah atau banyaknya orang di usia X dengan sebabnya itu adalah totalnya. Jadi total sebab ya. Kemudian ini adalah peluang dari orang yang keluar dari kohortnya antara usia X sampai X plus N oleh sebab kecil. Ini kira-kira gimana nanti kita akan mengerjakan ya teman-teman ya. Ini dengan asumsinya itu untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal ini adalah diketahui jumlah orang yang berusia 65 tahun itu adalah 1000 orang. Nah, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Kita coba lihat di penyelesaian soalnya. Nah, ini kita langsung masuk di penyelesaian contoh soalnya saja ya teman-teman ya. Kita langsung ke pembahasannya aja, tidak usah oret-oret bersama ya, karena penyelesaian soal dari contoh soal ini memang lebih gampang menggunakan tabel gitu teman-teman. Dan di sini saya juga sudah menuliskan rumus-rumus yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari masing-masing kolom ini. Nah, sebelumnya kita kan mempunyai satu tabel ya dengan 3 kolom ini ya teman-teman ya. Nah, arahnya itu kita ingin nyari ini ya, ini dengan dx1 dan dx2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, karena di contoh soal itu kan diketahui penyebab seseorang tersebut keluar dari asuransi itu kan ada 2 sebab ya, 1 dan 2, maka dxn-nya kita juga j-nya itu ada 2, jadi j-nya itu 1 dan 2 gini. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung peluang orang yang berusia X itu keluar dari kohortnya atau dari kelompoknya itu sebabnya taunya atau total dekremennya atau total sebabnya. Nah, ini kan kita sudah memiliki ini peluang karena sebab pertama, ini peluang keluar karena sebab yang kedua, ya enggak? Nah, maka peluang karena sebab total dekremennya atau penjumlahan dari 2 sebab ini ya tinggal dijumlahkan teman-teman. Jadi ini dijumlahkan aja ya. Nanti diperoleh nilai untuk mengisi kolom yang keempat. Nah, ini dijumlahkan, ini diperoleh ini ya, dijumlahkan sampai di usia 70. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk mengisi kolom yang keempat. Kemudian untuk mengisi kolom yang kelima, ini kan berarti peluang orang yang survive. P itu menyatakan survive ya teman-teman ya, bukan hidup tapi survive untuk bertahan di kelompoknya dengan sebabnya itu adalah totalnya atau total dekremennya. Nah, ini jadi tinggal menggunakan rumus ini ya teman-teman ya, yang kedua. Jadi peluang orang yang berusia X dia survive di kelompoknya itu bisa kita peroleh dari 1 dikurangi peluang dia keluar dari kelompoknya. Nah, ini tinggal dikurangi aja ya. Jadi 1 dikurangi 0,07, ini hasilnya 0,93, 1 dikurangi 0,09 hasilnya 0,91 dan seterusnya. Gitu ya, itu cara mencari nilai untuk mengisi kolom yang kelima. Ini untuk mencari peluang orang yang survive di kelompoknya.
Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa jumlah. Jadi kalau misalkan kita ngomongin L, berarti kita mencari jumlah orangnya berapa gitu. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa jumlah orang yang berusia 65 tahun dengan sebab dekremennya adalah tau ya, jadi total dekremennya adalah tau, itu sebesar 1000 orang. Nah, ini saya tuliskan 1000 ya. Maka untuk mencari di usia 66 itu tinggal mengalihkan ini teman-teman. Mana ini? Ini ya, jadi LX-1 berarti untuk yang usia 65 berarti L 66-1 tau ya, dikalikan dengan peluang survive untuk usia sebelumnya, jadi 66 kurangi 1. Jadi makanya untuk mengisi baris di usia 66 berarti teman-teman mengalihkan 0,93 dikalikan dengan yang L65-nya ini ya. Jadi L66 itu bisa diperoleh dari L65 dikalikan dengan P65 gitu ya. Nah, selanjutnya nanti untuk mengisi L67 itu berarti mengalihkan L66 dikalikan dengan P66, jadi 930 teman-teman kalikan 0,91 nanti dapat 846,30. Nah, berikutnya juga untuk baris yang selanjutnya 753 itu diperoleh dari perkalian antara 0,89 dikalikan 846. Gitu ya, jelas ya. Ini nyampe ke bawah nanti perkalian hasil kalinya untuk ngisi baris yang di bawahnya. Jelas ya, itu untuk mengisi kolom yang ke-6 atau kolom jumlah banyaknya orang yang survive, yang hidup di usia X. Gini ya. Nah, kemudian untuk mencari atau mengisi kolom yang ke-7 di sini ya, ini untuk mencari peluang orang yang berusia X, dia keluar dari kohortnya karena sebab pertama, teman-teman. Nah, dengan menggunakan rumus yang ke-6, ini berarti kita menggunakan atau mengaplikasikan rumus yang ke-6 ya. Jadi LX tau dikalikan dengan peluang orang yang berusia X, dia keluar dari kohortnya sebab ke J. Jadi kalau kita nyari DX1 berarti kita peroleh dari LX tau ini ya, LX tau dikalikan dengan QX1 nih, jadi ini ya, jadi 1000 kalikan 0,02 berarti ini 20. Kemudian untuk DX2 sama rumusnya, berarti banyaknya orang yang hidup di usia X tahun ya, hidup sampai usia X tahun dikalikan dengan peluang dia meninggal. DX itu menyatakan banyaknya orang yang keluar ya, beda sama Q ya. Kalau Q sama P itu kan menyatakan peluangnya, tapi kalau L dan D itu menyatakan banyaknya orang. Nah, L itu menyatakan banyaknya orang yang survive atau yang sudah berusia X tahun. Kemudian untuk yang D itu banyaknya orang yang keluar dari kelompoknya karena sebab pertama. Untuk DX2 berarti kan banyaknya orang yang keluar dari kelompoknya atau kohortnya karena sebab kedua. Sama ya, ini juga diperoleh dari 1000 kalikan dengan peluang dia keluar ya, karena sebab kedua. Nah ini, nah ke bawahnya sama ya teman-teman ya. Jadi untuk usia 66 berarti 0,03 kalikan 930, ini hasilnya 27,90. Kemudian untuk yang sebab kedua berarti 0,06 kalikan 930 nanti dapatnya 55,8 sampai ke bawah. Gitu ya, jelas ya. Nah, itu untuk mencari banyaknya orang yang keluar dari kohortnya karena sebab ke J. Ini karena ada dua sebab di sini, berarti kita menghitung untuk sebab yang pertama dan sebab yang kedua. Jelas ya, ini untuk mencari nilainya gampang dengan tabel. Jadi kita bikin tabel aja gitu. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan sudah saya tuliskan, silakan teman-teman bisa pelajari lagi. Nah, ini ada note ya, ingat bahwa untuk usia X plus 1 jumlah orang yang survive atau hidup
di usia X plus 1 itu bisa kita peroleh dari jumlah orang yang berusia X sekarang dikurangi dengan peluang karena sebab dia keluar karena sebab pertama dikurangi dengan peluang karena dia keluar sebab kedua. Nah ini. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai yang sudah kita peroleh tadi, ini kita bisa nyari nilai-nilai yang lain. Sebenarnya ini adalah soal tambahan ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita bisa menghitung peluang orang yang berusia 65 tahun dia survive di kelompoknya sampai dengan usia 67 tahun atau 2 tahun kemudian gitu ya. Ini ya, artinya ini ya. Nah, maka kita bisa cari dengan rumus ini ya. Jadi peluang orang yang usia 65 tahun dia survive sampai usia 66 tahun. Jadi ini sampainya ya, ini di sini kan 1 nggak kelihatan. Ini 1 tahun kemudian peluang dia survive di usia 66 tahun 1 tahun kemudian. Nah ini ya. Nah ini kita bisa mengalihkan, berarti ini adalah peluang orang yang berusia 65 tahun dia survive di kelompoknya ya 0,93 kita kalikan dengan peluang orang yang berusia 66 tahun dia survive 1 tahun kemudian, ini peluangnya 0,91. Kita tinggal mengalihkan nilainya di sini. Ini ya. Nah, kita dapatkan 0,8463. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung atau menentukan peluang orang yang berusia 66 tahun dia survive dulu teman-teman di kelompoknya sampai usia 68 tahun ini ya. Nah, kemudian ini kan tertunda. Nah, kemudian dia keluar dari kohortnya itu di usia 68. Jadi kalau digambarkan dari 66 sampai 67 akhir ya teman-teman ya. Ini dia survive. Ini ya. Nah, selanjutnya sampai 68, ini 68 awal kita cari peluang dia keluar dari kohortnya. Nah, makanya di sini berarti kita mengalihkan peluang orang yang berusia 66 tahun dia survive kemudian dikalikan dengan ketika dia berusia 67 tahun. Nah, ini tinggal dikalikan Q. Sorry, ini bukan P ya, tapi Q 60 mana ini? Q 68 tahun. Nah, tahu di sini karena dia sebabnya ke pertama, berarti kita ngambil nilainya adalah yang ketika sebabnya itu yang pertama atau sebab 1 0,05 di sini. Oh, ini saya nanti ganti ya, ini sebabnya 1 di sini nih, kemudian ini Q gitu ya, ini Q teman-teman. Nah, ini berarti 0,91 kalikan 0,89 kalikan 0,8. Ternyata peluang orang yang berusia 66 tahun dia survive sampai 68 tahun awal ya, masih di kelompoknya, kemudian akan keluar dari kohortnya sampai di usia 68 tahun itu sebesar 0,0405 gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung peluang orang yang berusia 67 tahun dengan jangka waktu 2 tahun kemudian, berarti ketika dia usianya 69 tahun itu dia akan keluar dari kohortnya karena sebab yang kedua. Nah, ini dengan cara apa kita hitungnya? Berarti kita pertama adalah menentukan dulu besarnya atau menjumlahkan peluang dia berusia 67 tahunnya. Jadi dia akan keluar karena kohortnya di usia 67 tahun ditambahkan dengan karena di tahun 68 itu kan tidak tahu ya apakah dia memang akan keluar atau tidak gitu. Makanya di sini ditambahkan peluang dia survive dulu karena sebab tahu ya, karena sebab total dekramennya dikalikan dengan peluang dia, ini berarti Q ya teman-teman ya, Q 68. Jadi peluang dia keluar di usia 68 karena sebab kedua. Nah, ini Q 67 di sebab yang kedua itu kan nilainya adalah 0,07 ini ya. Ini kemudian untuk usia 68 kan peluangnya 0,08 ini ya. Ini 0,08, ini kita kalikan peluang dia survive di usia 67.
Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. 0,89. Nah, ini kita hitung ternyata kita peroleh peluangnya adalah 0,1412. Jelas ya. Nah, itu cara nyarinya seperti itu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan model seperti ini, silakan teman-teman, rumusnya adalah seperti ini. Nah, dengan cara yang berbeda. Jadi cara tadi itu cara lainnya ya. Jadi ini ada cara yang lain ketika diketahui nilai L-nya atau orang atau banyaknya orang yang berusia X gitu ya. Kita bisa pakai L-nya ya teman-teman. Jadi karena di tabel kita ada atau diketahui data dari L-nya atau banyaknya orang yang berusia X, jadi kita bisa menggunakan rumus yang lain, yang ini. Nah, ini kalau misalkan cari peluang orang yang survive, orang yang berusia 65 tahun, 2 tahun kemudian dia survive di kelompoknya, itu bisa teman-teman cari dari L67 dibagi L65. Sama kayak kita nyari peluang ketika kita belajar di PMA 1 teman-teman tentang tabel mortalitas maupun fungsi survival ya. Jadi fungsi survival itu kan bisa kita peroleh PXT, ingat lagi ya, itu kan LX plus T ditambahkan dengan LX gitu ya. Ini kita bisa pakai rumus ini, rumus dasarnya seperti ini sebenarnya. Itu ya, jadi L67 dibagi L65. Nah, teman-teman tinggal lihat aja L67 itu berapa, L65-nya itu berapa. Nah, selanjutnya untuk Q66 sampai 2 tertunda 1 tahun ternyata bisa kita peroleh, yakni dengan rumus banyaknya orang yang keluar dari kohortnya karena sebab pertama di usia 68 ini ya. Jadi di usia 66 tambah 2 dibagi dengan banyaknya orang yang berusia 66. Jadi kita menggunakan rumus yang ke ini ya teman-teman ya, rumus yang ke-6 juga. Nih ya, karena kita nyari Q X J itu kan bisa diperoleh dari DXN gini ya, J dibagi dengan LX tahunnya, ya enggak? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus yang ke-6 ini. Ini sama nanti dapatnya 0,0405 sama seperti menggunakan rumus yang lainnya yang seperti ini. Nah, yang ketiga kita juga bisa mencari peluang orang yang keluar dari kohortnya pada usia 67 tahun sebab kedua di 2 tahun kemudian. Ini cara nyarinya seperti ini. Jadi banyaknya orang yang keluar dari kohortnya di tahun atau di usia 67 tahun sebab kedua ditambahkan dengan banyaknya orang yang keluar di usia 68 kena sebab kedua juga dibagi dengan banyaknya orang yang survive atau yang berusia 67 tahun. Nah, ini ya, ternyata hasilnya sama teman-teman. Gini. Gitu ya, silakan teman-teman pelajari lagi. Ini kalau yang salah nanti saya edit ya teman-teman. Ini. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa selain dapat dinyatakan dalam fungsi densitas, total force of decrement juga bisa dihitung sebagai total atau nominal per tahunnya rata-rata dari decrementnya. Jadi kalau misalkan decrementnya ada 3, berarti kita bisa menghitung total force of decrementnya itu yang merupakan total dari force of decrement dari masing-masing tahunnya gitu ya, dari masing-masing decrementnya. Nah, di sini diberikan LA tau dengan force of decrement deterministik mu A tau ya, dengan parameter Y min A itu nanti kalau kita ingin mencari jumlah orang yang hidup sampai usia X tahun dari grup awalnya itu adalah LA tau. Jadi grup awal itu adalah LA tau ya, yang menyatakan bahwa jumlah orang yang hidup di usia A tahun. Maka kalau misalkan kita ingin menghitung jumlah orang yang hidup di usia X tahun, jadi X itu lebih besar dari A ya teman-teman usianya ya, maka bisa dicari dengan persamaan yang pertama ini. Ya, jadi perkalian dari jumlah orang yang berusia A tahun dikalikan dengan E pangkat min tak hingga dari E pangkat integralnya ya. Jadi ini kita nyari peluangnya ini. Ya, ini adalah peluang. Nah, selanjutnya
Kalau misalkan kita ingin mencari total decrement antara usia X sampai X plus 1, nih ya, kalau kita nyari D itu adalah jumlah dari banyaknya orang yang berusia X keluar dari kohortnya atau keluar dari kelompoknya karena sebab pertama atau sebab ke-1. Ini bisa dicari dengan ini ya, jadi banyaknya orang di usia X dikurangi dengan banyaknya orang di usia X plus 1. Nih ya. Nah, ini ternyata selain menggunakan persamaan ini kita bisa mencari jumlah orang yang keluar dari kohortnya di usia X tahun karena sebab pertama itu bisa kita cari dengan rumus ini. Atau 1 min PX itu kan berarti nilai dari QX-nya ya. Ini. Nah, ini berarti bahwa kalau kita nyari peluang, banyaknya orang, D itu kan banyaknya orang ya, yang keluar dari kohortnya di usia X tahun karena sebab tau ya. Jadi tau itu adalah total decrement-nya, itu bisa diperoleh dari banyaknya orang yang berusia X tahun dikalikan dengan peluangnya, peluang si X tersebut keluar dari kohortnya atau keluar dari kelompoknya. Karena sebab tau ya. Nah, ini. Nah, nanti dari persamaan yang ke-7 ini ternyata bisa diturunkan ya teman-teman ya menjadi persamaan yang 9 ini untuk mencari total force of decrement-nya, force of total decrement-nya, sorry. Ini merupakan turunan dari LX ya yang dikalikan dengan min 1 per LX-nya. Nah, ini ya, jadi teman-teman harus perhatikan LX yang atasnya C dengan LX yang atasnya tau itu berbeda. Nih ya, di sini saya definisikan kalau LX yang atasnya C itu merupakan jumlah dari LX tau atau survivor yang meninggal pada waktu yang akan datang karena sebab C. Jadi sebabnya hanya satu ya, yakni C gitu. Nah, maka bisa disimpulkan jika banyaknya orang yang survive itu di usia X karena sebab tau, jadi tau itu adalah total decrement-nya, itu bisa kita peroleh dari jumlahan banyaknya orang yang berusia X karena sebab ke C. Jadi nanti kalau misalkan sebabnya ada 3 ya berarti jumlahan banyaknya orang yang dia survive karena sebab masing-masing, C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa gitu ya. Nah, selanjutnya kita definisikan force of decrement pada usia X dikarenakan sebab ke C adalah ini. Nah, kemudian dari persamaan ini kita jabarkan, kita tulis ulang seperti persamaan yang ke-11. Kemudian dari persamaan yang ke-11 yang sudah kita dapatkan ini ya, dengan persamaan yang ke-9 dengan yang ke-11 ini, maka kita peroleh persamaan baru ya, ini seperti ini. Jadi sama nilainya untuk mencari force of decrement untuk sebab ke C dari orang yang berusia X. Nih ya. Nah, selanjutnya dengan persamaan ini ya, ini untuk masing-masing sebab C. Jadi untuk yang satu decrement atau single decrement yakni C, kemudian ini yang total decrement-nya ini sama ya rumusnya ya teman-teman ya. Jadi ini ternyata cara mencari banyaknya orang yang keluar dari kohortnya karena sebab tau dengan sebab ke C itu bisa diperoleh dari ini, sisi kiri atau sisi kanannya seperti ini tuh ya. Ini kalau misalkan teman-teman dapatkan di tabel mortalitasnya. Jadi sebenarnya inti dari materi ini nantinya kita bisa membuat tabel mortalitas yang disesuaikan dengan decrement-nya. Decrement-nya ada berapa gitu ya. Nanti berisi peluang keluarnya, kemudian peluang survive-nya, kemudian banyak orang yang keluar, banyak orang yang survive-nya, biasanya seperti itu. Sama seperti tabel mortalitas kematian yang sudah kita pelajari di pertemuan tentang tabel mortalitas ya teman-teman ya. Nah, dari ini dua rumus ini kita peroleh bahwa kalau kita ingin mencari QXJ ya, ini merupakan proporsi dari LX atau banyaknya orang yang berusia X karena sebab tahu orang yang survive di usia X yang berhenti atau keluar. Jadi karena Q itu kan menyatakan orang yang keluar ya dari kelompoknya karena sebab ke C sebelum mencapai X plus 1, karena batasnya itu kan dari X sampai X plus 1 ya, ini satunya nggak kelihatan, dimana semua sebab
M itu beroperasi atau ada. Jadi ketika semua sebab itu ada, tapi yang kita hitung itu adalah peluang orang yang berusia X itu keluar dari kohortnya hanya karena sebab ke J, itu bisa kita peroleh dari ini persamaan yang ke-12 ini. Gitu ya. Jadi itu cara nyarinya seperti itu. Nah, kalau sudah jelas ini untuk topik tentang deterministic survivorship group itu nggak ada contohnya ya. Tapi hampir sama sebenarnya kayak kita menghitung atau mengerjakan soal yang random survivorship group gitu yang tadi gitu. Nah, silakan di sini ada soal latihan, ada satu soal latihan. Ini tabel double diagramnya ya, karena ada dua sebab pertama dan kedua. Ini juga ada banyaknya orang yang berusia di usia tersebut ya, ada 25 sampai 28. Ini soal latihan ini teman-teman suruh nyari berapa peluang orang yang berusia 25 tahun dia keluar dari cohort ini atau kelompok ini karena sebab yang kedua. Kemudian teman-teman juga disuruh nyari berapa peluang orang yang berusia 25 tahun dia survive dulu sampai 2 tahun kemudian akan keluar di usia 27 tahun karena sebab kedua ini. Nah, silakan teman-teman bisa diskusikan ya dengan teman satu kelompoknya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan mengenai materi ataupun soal latihan atau contoh soal yang sudah dijelaskan tadi, silakan teman-teman bisa tanyakan di WhatsApp group seperti biasa. Nah, materi ini sebenarnya nanti ada lanjutannya ya teman-teman ya, di pertemuan yang ke-15 itu masih tentang multiple decrement model. Jadi intinya adalah bagaimana nanti dari decrement yang kita miliki itu kita bisa membentuk suatu tabel mortalitas. Itu ya. Nah, gitu aja untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.